Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BMKG Maritim Utbaya Padang bersama saya Rangga Nugraha. Pada podcast hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu salah senior forecaster BMKG Maritim Utbaya Padang, yaitu Bapak Budi Iman Samiaji. Selamat siang Bapak Budi. Selamat siang. Saya manggilnya apa nih? Udah Rangga ya. Sedikit perkenalan dari Bapak Budi itu. Bapak Budi merupakan seorang senior forecaster yang mulai posisinya di BMKG di tahun 2000. Jadi kurang lebih sekitar 21 tahun Bapak Budi telah mengabdikan dirinya pada BMKG. Ya, sudah 20 tahun saya mengabdi di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kalau dulu namanya BMKG, udah Rangga. Sekarang BMKG. Kalau dulu BMG saja gitu. Oh gitu ya Pak? Ya, dulu masih di bawah perhubungan. Dan hampir separuh dari tugas saya itu memang di perakirawan, membuat perakiraan cuaca. Baik Pak. Terus akhir-akhir ini baik di media online maupun media cetak kita sangat sering sekali mendengar berita bencana alam dan cuaca ekstrim. Bencana alam dan cuaca ekstrim tersebut terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya yang pertama ini saya kutip dari republika.co.id Pak. Media ini memberitakan bahwa telah terjadi angin kencang yang merusak sejumlah rumah warga di Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 17 September 2021. Akibat cuaca ekstrim ini, setidaknya 20 unit rumah mengalami kerusakan. Kemudian di media Suara Jatim ID diberitakan bahwa warga Bangkalan Madura Jatim dihebohkan dengan fenomena hujan es Pak, yang terjadi pada tanggal 16 September 2021. Fenomena hujan es tersebut terjadi di Dusun Berkongan, Desa Genteng, Kabupaten Bangkalan. Nah, ini yang fenomena yang ketiga, Pak. Ini terjadi di dekat dengan kota kita, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ini saya kutip dari Covesia.com bahwa terjadi hujan lebat yang mengakibatkan longsor di Kampung Ujung Batu, Nagari Niur, Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, dan banjir Kampung Kapeh Panji, Kecamatan Bayang. Akibat bencana ini telah rusak 2 unit rumah akibat longsor dan beberapa rumah terendam banjir. Nah, jadi Pak Budi, berdasarkan berita-berita hal tersebut, sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi cuaca kita, Pak? Ya, sebenarnya gini ya, cuaca ekstrim itu sebenarnya hal yang biasa ya terjadi di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang cuaca ekstrim yang terjadi ini bukan fenomena yang baru. Kalau dilihat tadi dari berita itu apa iya. itu hujan lebat ya, hujan es, kemudian ada bencananya banjir, longsor, itu adalah fenomena yang sudah pernah terjadi dan bukan hal yang aneh lagi untuk wilayah Indonesia. Dan memang BMKG sendiri sudah mengeluarkan peringatan ini pada tanggal 18 ya, ini berdasarkan saya baca ya dari webnya BMKG itu di web .meteo.bmkg.go.id. itu memang ada sekitar 20 wilayah potensi hujan lebat disertai angin kencang. Nah, itu salah satunya adalah wilayah Sumatera Barat. Nah, itu berlaku dari tanggal 18 sampai 20 September. Jadi berlaku 3 hari. Dan memang ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh BMKG akan ada terjadinya kondisi cuaca ekstrim. Nah, untuk wilayah Sumatera Barat sendiri, BMKG ini saya baca dari WhatsApp di grup ya, BMKG Minangkabau. Ini rekan kita di Bandara Minangkabau itu juga sudah mengeluarkan peringatan dini akan dampak hujan lebat. Nah, tadi di Bayang ya, udah sebutkan tadi itu di Bayang. Nah, ini memang kalau kita baca ini di pesisir selatan memang statusnya itu siaga ya, untuk dari tanggal 18 sampai 19 September status di pesisir selatan itu siaga. Kota Padang itu waspada, Bukit Tinggi waspada, Payakumbuh itu waspada, Solo waspada, Solo Selatan waspada, Agam waspada, Tanah Datar, Kota Padang Panjang semuanya waspada, 50 kota, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai waspada.
Jadi ini kayaknya fokusnya lebih ke pesisir selatan, dan peringatan dini ini sepertinya tepat ya, karena dilihat dari dampak yang terjadi di daerah Bayang, pesisir selatan itu terjadi longsor tadi ya. Ya. Berarti info ini memang sebelum kejadian itu emang udah diinfokan, Pak? Ya, rekan-rekan kita di BMKG Minangkabau ya, sudah melakukan diseminasi peringatan dini cuaca ekstrim. Itu dikeluarkan pada ini kalau tidak salah sebelum tanggal 17 ya. Ini kalau saya lihat dari grup WhatsApp-nya ini tanggal 17 sudah mengeluarkan peringatan dini. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa dia bisa hujan lebat gitu, Pak? Mungkin karena luapan yang tinggi atau bagaimana, Pak? Boleh jelaskan sedikit? Ya, kalau ini saya hanya mengutip ya, mengutip dari BMKG bahwa ini adanya daerah konvergensi yang terpantau memanjang dari perairan Aceh, Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Selat Karimata, kemudian Kalimantan Tengah bagian utara, hingga Kalimantan Utara serta perairan Pulau Seram dan Laut Maluku. Sebentar, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan konvergensi itu bagaimana? Biar penonton kita tahu kan konvergensi itu apa? Ya, jadi konvergensi itu apa ya? Kalau kita analogikan ya itu sebenarnya daerah belokan angin ya, atau bisa juga pertemuan massa udara. Pertemuan massa udara itu semacam pertemuan uap air ya, uap air yang dalam jumlah kondisi yang cukup banyak itu saling bertemu, dan ketika bertemu dia akan menjadi pertumbuhan awan seperti itu. Nah, karena sifatnya ini basah, maka kondisi awan-awan hujan itu cukup besar ya untuk terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan seperti itu. Jadi itu jadi fenomena konvergensinya adalah fenomena pertemuan dua massa udara. Misalnya ada massa udara dari selatan, ada massa udara dari utara saling bertemu. Nah, itu mereka akan menjadi pertumbuhan awan-awan hujan seperti itu. Dan itu yang terjadi di pesisir selatan itu ada pertemuan konvergensi itu ya, Pak? Atau ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, memang kalau yang di pesisir selatan tidak dampak langsung dari pertemuan itu ya. Jadi memang kalau kita lihat ini ada lagi pertumbuhan awannya sedikit agak ke utara ya. Jadi memang secara tidak langsung itu dampak dari fenomena ini. Selain fenomena konvergensi itu, mungkin ada faktor-faktor lain, bahkan hujan. Ya, kalau dijelaskan secara meteorologi atau kecuacaan memang banyak faktor ya. Tadi itu faktor yang disebutkan oleh rekan-rekan dari BMKG Pusat. Kemudian juga ada lagi di sini ada namanya fenomena NGO. NGO itu bisa dikatakan penambahan uap air ya. Penambahan uap air dari perairan dari perairan Afrika menuju ke perairan barat Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Pada tanggal 18 tersebut memang posisi massa udara itu adalah di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Jadi terjadi adanya penambahan massa uap air. Jadi uap air itu masuk dari arah barat masuk ke wilayah Sumatera Barat seperti itu. Nah, dengan penambahan uap air ini kemudian digabungkan dengan fenomena konvergensi tadi, maka terjadi pertumbuhan awan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau cuma satu fenomena aja mungkin awannya tidak mungkin tetap terjadi hujan lebat, tapi tidak sampai kategori ekstrim. Dan ini karena ada dua fenomena yang bertemu, ya mungkin itu jadi hujan lebih lebat ekstrim. gitu. Ya, hujannya ekstrim lah seperti itu. Kejadian seperti itu terjadi setiap tahun atau mungkin ada periodenya, Pak? Mungkin bisa jelaskan. Ya, memang ini kalau bisa dikatakan ya, untuk wilayah Sumatera Barat dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir
terakhir ini bisa dikatakan hampir setiap bulan ini akan terjadi seperti itu. Hampir setiap bulan, dan ya rata-rata 2 kali dalam sebulan ya, biasanya di awal bulan sama di pertengahan bulan. Dan perlu diingat juga ini udah bahwa bulan September ini ada namanya equinox ya. Jadi posisi gerak semu matahari itu berada di Khatulistiwa. Nah itu efeknya adalah ya, jadi efeknya itu penguapan di wilayah Khatulistiwa itu jadi maksimal. Jadi air yang berada di daratan itu diuapkan karena posisi matahari yang tepat di Khatulistiwa, maka penguapannya cukup maksimal tuh, jadi maksimal. Dan nah itu juga menambah energi untuk terjadinya awan-awan hujan yang cukup signifikan. Iya. Jadi equinox itu pada bulan September itu aja Pak. Bulan-bulan lain apa ada juga? Ya, equinox itu terjadi dalam setahun itu 2 kali ya. Itu di bulan Maret, tanggalnya kalau tidak salah antara tanggal 20 juga, 20 sampai 23 Maret. Kemudian juga di bulan September, jadi terjadi 2 kali. Dan itu mengakibatkan penguapan di Khatulistiwa itu menjadi maksimal karena memang kondisi matahari tepat berada di Khatulistiwa seperti itu. Jadi berpotensi untuk menghasilkan bencana ekstrim gitu ya? Mungkin bahasanya lebih kepada pertumbuhan awannya ya. Pertumbuhan awannya jadi lebih cukup besar ya untuk terjadi awan-awan hujan ya. Nah, apakah nanti awan-awan itu menimbulkan hujan atau tidak, itu nanti kan ada lagi yang namanya faktor-faktor lain seperti itu. Tapi yang jelas dengan equinox ini pertumbuhan awannya cukup besar seperti itu. Nah iya Pak, kan kemarin di pesisir selatan tuh udah terjadi longsor sama banjir. Mungkin seminggu ke depan atau ke depannya bakal mungkin terjadi lagi atau tidak bencana seperti itu Pak? Ya, kalau namanya bencana ini ya udah rangga ya, ini tidak akan berakhir ya, dalam artian selama bumi ini masih ada dan masih berputar. Kalau berhenti kiamat ya. Iya, itu yang namanya cuaca, yang namanya bencana itu pasti akan terjadi. Dan cuaca itu kan namanya perulangan ya, perulangan. Memang yang fenomena yang kemarin mungkin sudah berakhir, namun kedepannya masih ada lagi fenomena berikutnya yang akan muncul. Bisa saja nanti ada fenomena kalau di cuaca itu ada tekanan rendah misalnya, atau ada yang namanya eddy, bisa aja itu muncul dan mengakibatkan bencana lagi gitu. Jadi ya itu cuaca itu berulang gitu. Berulang, dan fenomena yang sudah berakhir mungkin sudah lewat, nah, muncul lagi fenomena yang lain gitu. Walaupun fenomena itu secara fisis atau secara dinamika atmosfernya sama gitu, tapi itu fenomena yang berbeda walaupun secara fisisnya sama. Nah, jadi setelah Bapak jelaskan tadi, kira-kira prospek cuaca di bulan September ini sampai ke depannya bagaimana ya Pak? Ya kalau dilihat ya ini menurut pantauan Bapak? Mungkin lebih ke pantauan BMKG ya. Kalau pantauan saya mungkin tidak ada ya. Jadi ini pantauan secara resmi nih dari BMKG. Memang Agustus September itu memang memasuki bulan-bulan yang namanya peralihan ya. Peralihan itu memang akan lebih banyak didominasi oleh kondisi-kondisi cuaca hujan, kemudian juga fenomena-fenomena puting beliung, kemudian ada fenomena misalnya petir, itu juga sangat potensi terjadi di bulan Agustus sampai September. Nah, perlu diingat juga nanti di bulan Oktober November wilayah Sumatera Barat secara umum akan didominasi oleh cuaca hujan. Jadi kalau dalam bahasa awamnya
musim hujan seperti itu. Jadi memang kedepannya kita akan lebih banyak merasakan hujan sampai bulan November. Nah ya, terkait hujan es ini Pak, yang tadi di Jawa Timur, Iya. itu kok bisa terjadi hujan es gitu? Ya, kalau secara detailnya sih kita apa namanya kurang tahu ya, karena memang Ya. kejadiannya berada di luar wilayah Sumbar ya. Iya. Nah, cuman memang kalau dilihat dari secara apa namanya garis besarnya aja, hujan-hujan es ini terjadi dari awan-awan cumulonimbus. Jadi awan cumulonimbus itu awan yang tebal. Awan yang tebal itu, di dalam awan itu ada uap air, ada partikel es seperti itu. Iya. Nah, kenapa es ini bisa apa namanya bisa sampai ke permukaan bumi, gitu kan? Karena apa namanya tinggi dasar awan cumulonimbus tadi itu dekat dengan permukaan bumi. Nah, kalau rata-ratanya ya, kalau tidak salah itu rata-ratanya itu sekitar paling rendah itu antara 300 sampai 500 meter itu untuk dasar awan. Nah, ini di bawah itu. Jadi sehingga kan di dalam awan itu tidak partikel-partikel itu kan tidak diem. Iya. Partikel-partikel itu bergolak, ada yang bergerak dari atas ke bawah, samping bawah, seperti itu. Nah, karena apa namanya tinggi dasar awannya itu sangat dekat dengan permukaan bumi, kemudian juga energinya itu cukup besar, maka golakannya itu akan apa ya bahasanya, memuntahkan es, partikel es tadi keluar dari awan. Nah, karena jaraknya yang dekat, makanya partikel es tadi itu belum sempat pecah, cair. Nah, jadi masih jatuh berupa bongkahan atau bulat-bulatan ya. Nah, kalau jaraknya itu normal, misalnya sekitar 300 atau 500 meter, itu memang yang mungkin yang keluar es gitu ya. Tapi karena bergesek, dia sudah sampai ke bawah, sudah berupa air. Nah, ini karena jaraknya tidak normal, terlalu dekat, Dia belum mencair, jadi belum mencair, betul seperti itu. Nah, memang kalau di Sumatera Barat sendiri hujan es itu jarang ya. Tapi saya pernah mendengar itu kejadian di Agam pernah sekali, di Solo, di Damasraya juga pernah. Tapi itu fenomenanya cukup jarang ya kalau di Sumatera Barat ya. Tapi ada pernah terjadi, tapi jarang ya. Berbeda dengan di Jawa, di Bandung, di Bogor itu kalau saya baca di internet itu memang sering terjadi hujan-hujan es seperti ini. Kalau hujan es itu apa bisa diprediksi juga Pak sama BMKG Pak? Kalau diprediksi secara jangka, misalnya 3 hari ke depan akan terjadi hujan es nggak, itu kayaknya sedikit lebih susah ya. Tapi kita punya yang namanya radar cuaca. Nah, itu bisa ya untuk mengasumsikan akan potensi hujan es. Nah, tapi radar cuaca itu apa namanya pantauannya cukup singkat ya, dalam artian mungkin 3 atau 2 jam sebelum kejadian itu baru bisa terdeteksi. Oh, jadi misalnya hari kemarin buat prediksi besoknya belum itu atau tidak? ya itu sangat susah ya. Tapi kalau apa namanya 2 jam lagi kita lihat di radar, 2 jam lagi ada potensi hujan es, nah itu mungkin bisa seperti itu. Nah, itu kita gunakan namanya radar cuaca. Oh iya, tadi membahas awan CB, awan cumulonimbus ya Pak? Bagus ya. Saya bisa dengar CB gitu Pak. Ya. Itu katanya membuat berdampak tumbuhnya terjadinya angin kencang ya Pak? Itu benar ya Pak? Angin kencang yang dalam artian angin kencang yang skala luas mungkin tidak ya. Tapi di awan CB itu ada yang namanya, di dalam bahasa cuacanya itu downdraft, updraft, seperti itu ya. Jadi di dalam awan itu kan ada golakan ya. Iya. Ada golakan. Nah, kalau energi di dalam
di awan-awan CB itu semakin tinggi puncak awannya, semakin tebal ya, energinya semakin besar, golakannya juga semakin besar, maka potensi untuk terjadinya hembusan angin dari awan CB ke permukaan itu cukup besar. Nah, itu yang namanya downdraft ya. Nah, itu kalau di penerbangan itu cukup berbahaya, itu bisa mengakibatkan pesawat kebanting ke bawah ya. Misalnya dia lagi di atas gitu, ini ada awan CB, tiba-tiba awan CB-nya mengeluarkan angin atau downdraft tadi, pesawatnya bisa anjlok ke bawah. Dan itu sering terjadi seperti itu. Atau kalau dia di sampingnya bisa kedorong. Seperti itu. Itu yang menyebabkan turbulen di pesawat itu ya? Ya lebih kepada dorongan ya. Iya. Dia lebih sifatnya mendorong, menghantam ya. Kalau turbulen kan sifatnya lebih mengguncang Iya. seperti itu. Nah, itu bukan dia langsung menjatuhkan pesawatnya gitu? Ya, kalau turbulen itu mungkin kalau pesawatnya masuk ke dalam awan CB Iya. atau di antara dua awan CB, mungkin itu bisa terjadi goncangan ya. Ya, itu turbulen. Nah, kalau dia di bawahnya itu pesawatnya lebih pada didorong atau ditekan seperti itu. Nah, itu cukup berbahaya, bisa Jatuh ya Pak? bisa patah mungkin kalau kekuatannya cukup tinggi. Nah, untuk di perairan sendiri kalau ini terjadi ya bisa juga menimbulkan gelombang tinggi ya. Kan itu dia mengeluarkan angin ya. Ya, angin dari atas ke bawah itu downdraft gitu. Dia bisa menimbulkan gelombang yang cukup tinggi. Dan sama juga dengan pesawat, kalau di bawahnya ada kapal laut itu kapalnya juga bisa didorong ke bawah gitu. Di masyarakat umum Pak, kan dia tidak kurang mengerti tentang seperti Bapak nih di BMKG ada Iya. peralatannya. Nah, untuk orang awam itu memprediksi cuacanya bisa nggak Pak? Kita memprediksi cuaca bagi orang-orang, bagi masyarakat sekitar Pak? Yes. Orang awam itu. Sebenarnya masyarakat itu lebih pintar lah dari kami, apalagi masyarakat nelayan. Mereka tiap hari memang berkutat dengan cuaca, berkutat dengan air, bahkan ada orang yang jago membaca alam, membaca cuaca itu adalah dua orang ya. Kalau tidak petani, dia nelayan ya. Nah, jadi sebenarnya mereka lebih jago ya. Dan memang pada akhir-akhir ini mereka cukup kesusahan ya, karena itu ada terjadinya perubahan cuaca yang mendadak, kemudian juga adanya isu-isu global warming seperti itu, sehingga mereka sendiri pun sudah mulai sedikit ilmu-ilmu yang dulu mereka miliki itu untuk sekarang ini kok berbeda ya, seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat nelayan memang mereka menggunakan namanya formasi bintang ya. Kalau waktu kita SD itu namanya rasi bintang ya. Mereka menggunakan hal-hal seperti itu. Itu juga petani juga dia menggunakan rasi bintang untuk kapan dia bercocok tanam. Nah, kalau masyarakat awam yang di luar itu, yang seperti masyarakat biasa yang untuk memprediksi cuaca, yang jelas kalau sudah melihat awan yang gelap, kemungkinan untuk terjadinya hujan, angin kencang itu cukup besar. Kemudian juga kalau hari ini hujan, mungkin sampai 3 hari ke depan masih ada potensi itu hujan, biasanya seperti itu. Nah, makanya masyarakat kalau sudah hujan hari ini lebat, mungkin 3 hari ke depan masih tetap waspada. Yang jelas cuaca alam itu selalu memberikan tanda-tanda dulu sebelum mereka mengeluarkan amarahnya ya, atau jadi dia mengeluarkan tanda. Saya sama lah dengan kita, sebelum kita marah itu kan kita pasti mengeluarkan tanda-tanda dulu ya. Ya kalau udah nanti mau marah itu kan pasti seperti itu kan. Kalau juga tidak digubris baru marah seperti itu. Alam juga ya gitu ya. seperti itu ya, jadi Tanda-tandanya. dibikin
bikinlah tanda-tanda gitu. Apakah itu berupa awan yang gelap, awan yang hitam, kemudian juga angin yang kencang. Nah, baru nanti muncul hujan lebat, hujan ekstrim, dan kalau lingkungan tidak mendukung bisa menimbulkan bencana. Terus misalnya saat hujan lebat itu apa selalu dibarengi angin kencang atau hujan lebat itu sendiri aja? Tergantung ya, tergantung dari apa namanya awal atau asal dari awan yang berada di sekitar apa namanya, misalnya nih di lokasi ini awannya jauh gitu. Ya. Jadi dia ditiup angin dulu. Jadi ada yang didahului oleh angin baru hujan. Ada juga yang berbarengan, angin dan hujan saling apa namanya, berkolaborasi ya. Nah itu kalau di luar negeri itu ada namanya badai, tornado. Nah itu hujan yang berkolaborasi dengan angin ya. Kalau untuk di wilayah Sumatera Barat sendiri biasanya adalah jarang ya yang hujan berbarengan dengan angin, pasti didahului dulu oleh angin baru hujan. Jadi anginnya sudah nggak ada, muncul hujan. Seperti itu yang lebih sering terjadi di wilayah Sumatera Barat. Baik Pak Budi, sudah banyak sekali pengetahuan yang telah Bapak Budi sampaikan. Semoga kedepannya kita dapat selalu mewaspadai potensi bencana tersebut ya Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa mengenali tanda-tanda alam dan juga bisa lebih peduli dengan lingkungannya, peduli dengan alam sehingga meminimalisir terjadinya bencana. Seperti itu. Iya, sama sebenarnya info apa perakiraan bencana itu sudah dikeluarkan juga sama BMKG ya Pak. Jadi masyarakat tinggal lihat aja di website BMKG, itu sudah ada informasi perakiraan cuaca. Iya, ya, Pak. Iya itu betul ya, karena itu sudah tugas kami sebagai insan BMKG, itu tugas kami untuk memberikan informasi prediksi cuaca. Jadi masyarakat tinggal mengakses ke kami. Kalaupun tidak bisa mengakses ke website, bisa juga ke nomor-nomor kontak stasiun BMKG terdekat itu bisa. Dan di Sumatera Barat sendiri pun ada 5 stasiun BMKG ya. Mulai dari yang di Padang Pariaman yaitu BMKG Minangkabau, kemudian di sini itu BMKG Tubayun, kemudian ada BMKG Padang Panjang, ada Global Atmosphere Watch di Bukit Tinggi, kemudian ada di Kayu Tanam dekat Cicincin itu klimatologi. Jadi ada 5. Jadi kalau membutuhkan informasi tentang BMKG bisa menghubungi 5 stasiun BMKG di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih pada Pak Budi yang sudah berkenan hadir. Sama-sama. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ucapan, dan terima kasih juga pada Sobat Medcast yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan jangan lupa subscribe channel kami dan share ke teman-teman kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.